Assalamualaikum, Sobat Iman yang berbahagia, terucap syukur Alhamdulillah, kita akan melanjutkan edisi kisah para nabi, yaitu Nabi Hud alaihi wassalam, yang berdakwah pada kaum yang perawakannya seperti raksasa, yaitu kaum Ad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua, amin amin, ya robbal alamin. Kisah ini dimulai dari Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di dalam kapal dan selamat dari azab banjir. Mereka keluar dari kapal dan melanjutkan kehidupan mereka. Di antara mereka terdapat kaum Ad yang nasabnya berasal dari Sam bin Nuh. Mereka melakukan perjalanan hingga sampai di daerah bernama Al-Ahqaf, yaitu antara Oman dan Hadramaut di Yaman. Di Al-Ahqaf, kaum Ad membangun kebudayaannya. Mereka membangun bangunan-bangunan tinggi di Iram, yaitu ibu kota kaum Ad. Pada masa itu, belum pernah ada kota yang dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad membuat bangunan-bangunan itu dengan tiang-tiang penyangga yang besar dan kuat. Wilayah Al-Ahqaf merupakan daerah yang subur. Kaum Ad memanfaatkannya untuk daerah pertanian. Curah hujan di wilayah ini cukup tinggi, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kaum Ad hidup dengan penuh kemakmuran dan kemewahan. Hal itu membuat kaum Ad menjadi angkuh. Mereka berkata, "Siapakah yang kekuatannya lebih besar dari kami?" Kaum Ad saat itu memang terkenal kaum yang bertubuh besar dan gagah seperti layaknya raksasa, dan setan telah berhasil menyesatkan mereka dengan meniupkan kesombongan dalam hati mereka. Kaum Ad mulai menyembah patung berhala. Mereka melupakan dahsyatnya banjir itu yang menimpa kaum Nabi Nuh. Lama-kelamaan, mereka juga berbuat zalim dengan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Dalam Al-Quran digambarkan kondisi kaum Ad saat itu pada ayat 130 surat Asy-Syura, "Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis." Kaum Ad benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad. Karena kaum Ad telah berada dalam kesesatan, Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah. Ia mengajak kaum Ad menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan kezaliman. Di hadapan kaum Ad, Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Kemudian, para pemuka kaum Ad menjawab, "Sesungguhnya, kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Meskipun dikatakan gila dan pendusta, Nabi Hud tetap berdakwah. Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran Surat Al-A'raf, ayat 67-68. Kaum Ad tetap menolak seruan Nabi Hud. Malahan, mereka menantang diturunkannya azab jika seruan Nabi Hud benar. Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka, datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemakmuran dan kemewahan telah membuat kaum Ad lupa diri. Mereka tidak mempedulikan utusan Allah, Nabi Hud. Hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Hud. Perbincangan Nabi Hud dengan kaumnya, salah satu cara berdakwah Nabi Hud adalah dengan berdialog. Ia berdialog dengan kaum Ad tentang kenikmatan dari Allah. Nabi Hud mengatakan bahwa seharusnya kaum Ad menerima ajarannya sebagai suatu peringatan dari Allah.
Ia juga mengingatkan adanya kaum Nabi Nuh. Mereka ditimpa asap karena tidak mempedulikan peringatan dari Allah. Nabi Hud berkata, Allah telah memberikan kelebihan, kekuasaan, dan kekuatan kepada kalian. Allah memberikan semua itu agar kamu beriman dan bersyukur. Kebimbangan meliputi perasaan kaum Ad. Mereka merasa ada kebenaran dalam dakwah Nabi Hud. Namun, mereka tidak dapat meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian, mereka berkata, "Wahai Hud, kami tahu Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta." Nabi Hud menyangkal perkataan kaum Ad, "Wahai kaumku, aku bukanlah orang gila. Aku adalah Rasul Allah, Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan amanat Tuhanku." Nabi Hud berkata, "Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah, oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan." Mereka kaum Ad berkata, "Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah asap yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf, ayat 69-70. Demikianlah sebagian perbincangan Nabi Hud dan kaum Ad. Kaum Ad tetap menolak ajakan Nabi Hud, sekalipun Nabi Hud memberikan penjelasan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab untuk kaum Ad. Nabi Hud telah lama berdakwah kepada kaum Ad. Namun, kaum Ad tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Kemudian, Allah menurunkan azab kemarau yang panjang menimpa wilayah mereka. Tanah kembali kering, dan tanaman tidak tumbuh. Hewan ternak mereka juga banyak yang mati. Kehidupan kaum Ad menjadi sulit. Ketika itu, Nabi Hud meminta kaum Ad untuk memohon ampun kepada Allah. Namun, mereka menolaknya dan tetap menyembah berhala. Mereka berharap Tuhan-Tuhan berhala akan menolong mereka. Sekali lagi, Allah menurunkan azab. Awalnya, kaum Ad melihat sesuatu yang bergumpal-gumpal berwarna hitam. Mereka mengira telah melihat awan hitam yang akan menurunkan hujan. Mereka bersorak karena terlalu senang. Nabi Hud mengetahui bahwa azab segera datang. Oleh karena itu, ia mengumpulkan pengikutnya. Setelah gumpalan mendekat, kaum Ad yang kafir menyadari bahwa itu bukanlah awan. Dengan tiba-tiba, angin kencang menggulung kaum Ad. Mereka terlempar ke udara hingga seluruhnya binasa. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang selamat. Kisah tentang azab untuk kaum Ad dikisahkan dalam beberapa surat, dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat As-Sariyat, ayat 41-42. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas, yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Quran Surat Al-Qamar, ayat 19-20. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat, kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah, ayat
6-8. Adapun Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka, tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud pindah dari negeri kaum Ad karena sudah rusak dan binasa. Nabi Hud dan pengikutnya pindah ke daerah Hadramaut dan tinggal di sana hingga wafat. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud menyerukan agama Allah layak ditiru hingga saat ini. Demikian Sobat Iman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum.